Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita akan mulai ibadah kita. Minta maaf ini ada keterlambatan karena ada masalah teknik sebentar ya. Ini laptopnya lagi di kotak-kutik sebentar. Sebentar ya. Gak bisa wifi? Ya. Kita mulai saja. Pak Nyoman, silahkan tiupkan shofarnya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Kami memulai ibadah kami sore hari ini. Kami membuka ibadah kami Tuhan. Kami mau mentaati firman-Mu dan kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami masih bisa menikmati hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kuasa Roh Kudus, mari Roh Kudus hadirlah di tengah-tengah kami, urapi setiap kami, sekalipun kami berpencar secara tubuh, tetapi kami sehati bersama-sama kami ingin menyembah dan memuji nama-Mu, meninggikan Engkau ya Allah, ya Raja kami. Kami mau merayakan Rosh Hasanah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya ada pujian yang kita harus naikkan, karena itu liturgi kita. Cuman karena ini masalah teknis, kita akan langsung masuk saja dalam pengajaran tentang Rosh Hashanah, ya. Jadi saya langsung mulai karena waktu kita hanya 1 jam saja. Jadi hari-hari raya di Alkitab bukan sekedar budaya Yahudi. Nah, kenapa? Ini saya sudah share di anak-anak roket, tapi untuk kita yang dewasa perlu tahu. Jadi Alkitab itu kita percaya semuanya isinya adalah firman Allah. Dari Kejadian 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat yang paling akhir. Nah, sementara perintah merayakan hari raya adalah ada di dalam Alkitab, yaitu yang kita yakini merupakan firman Allah. Lalu bukti di dalam Matius 5 ayat 18 bahwa firman Tuhan berkata, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Nah,
Saya mencari salah satu terjemahan Alkitab dalam versi yang lain, yaitu Holman Christian Standard Bible. For I assure you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or one stroke of letter will pass from the law until all things are accomplished. Kemudian di dalam Mazmur 19 ayat 8 ini masih alasan-alasan kenapa kita rayakan ini gitu ya. Mazmur 19 ayat 8, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Yang terjemahan menurut English Standard Version, the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar membuat mata bercahaya yang berkilau-kilau, tapi enlightening. Membuat mata kita itu jadi awas, baik mata jasmani maupun mata rohani. Lalu juga ini berbicara tentang mata pikiran. Jadi mata pikiran kita jadi terbuka. Itu semua dasarnya adalah memperlakukan firman Tuhan sebagai titah, precepts, and memperlakukan firman Tuhan itu sebagai perintah, commandment, atau rema, bukan cuma sekedar logos. Kalau logos, himbauan, ya, bisa ditaati, bisa tidak. Nah, kapan firman itu menjadi rema dan kapan itu menjadi logos? Kadang-kadang bagi kita orang Kristen menganggap kalau ada dorongan kuat, kita merasa bahwa itu dorongan Roh Kudus, maka firman itu menjadi rema. Nah, baru kita mau mentaati. Padahal semua firman Tuhan dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 itu harusnya menjadi rema buat kita, bukan cuma sekedar logos. Tapi kita belajar pelan-pelan ya, step by step, istilahnya guru rohani saya, Pak Barnabas Selan. Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, sementara di terjemahan New Living Translation, ini terjemahan ini mirip sekali dengan terjemahan New Living Translation, tapi lebih jelas. Jesus replied, but even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice. Jadi kalau terjemahan bebasnya begini, Tuhan Yesus menjawabnya, tetapi ada orang yang bahkan lebih diberkati, yaitu mereka yang mendengar firman Tuhan lalu mempraktekkannya. Firman itu dipraktekkan gitu. Nah, ini alasan-alasan kita. Nah, itu tadi alasan secara rohani yang dasarnya adalah firman Tuhan semua. Juga ada alasan dari diri kita, dari manusiawi kita. Kita itu punya hari-hari yang kita rayakan secara khusus. Contoh, hari ulang tahunnya istri, ulang tahunnya suami, ulang tahunnya anak, ulang tahunnya saudara, ulang tahunnya orang tua, ya toh? Kita rayakan itu. Kemudian ada hari-hari lain yang kita sepakati secara sedunia, hari ibu, hari bapak, hari Valentine. Kemudian dalam skop nasional ada hari Kartini, ada hari Pancasila, hari pendidikan, hari-hari nasional yang semuanya ini adalah ditetapkan oleh manusia, ditetapkan oleh diri kita sendiri. Saya mau melakukannya, saya mau merayakannya. Kita senang, ada sukacita di dalam merayakan itu. Nah, kenapa kita tidak merayakan hari-hari raya yang Tuhan perintahkan? Nah, ini dasar ini yang pertama ya. Tadi kita tahu bahwa hari-hari raya itu bukan manusia yang suruh, itu Tuhan sendiri berfirman. Nah, ada di Alkitab. Lalu kemudian alasan yang berikutnya adalah, pertimbangan yang berikutnya adalah begini. Menjadi Kristen itu tidak berarti menganggap perjanjian lama atau kitab Kejadian sampai Maleaki itu hanya untuk orang Yahudi. Buktinya apa?
Ini semua adalah firman Tuhan, khususnya GBI. GBI itu menerima Alkitab, itu semua itu adalah firman Tuhan. Nah, jadi semuanya termasuk untuk kita, untuk orang Kristen dari Kejadian 1. Nah, pertimbangan yang berikutnya adalah begini. Ada orang kita sangat tidak menyukai orang-orang yang ke Yahudi-Yahudian karena kita mau mempertahankan budaya kita. Iya, itu betul. Iya dan amin. Saya sangat setuju. Tetapi merayakan hari-hari raya kudus yang Tuhan perintahkan di Alkitab, itu bukan berarti secara otomatis kita itu langsung berbudaya Yahudi. Tidak. Nanti kita lihat ya, bagaimana cara kita melakukannya, merayakannya. Nah, jadi ini 3 pertimbangan ini secara logika saja. Nah, sekarang kita lihat pertimbangan yang berikutnya yang pasti baku adalah bahwa hari-hari raya kudus yang Tuhan suruh itu Tuhan adakan untuk kita, pasti untuk kebaikan kita. Saya ambil ayat-ayat dari Yesaya 55 yang merupakan bukti bahwa semua firman Tuhan itu diciptakan itu untuk kita, untuk kebaikan kita, keuntungan kita. Nah, Yesaya 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Perhatikan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 1 dan ayat 2 berbicara tentang makanan, minuman, dan uang. Uang sebagai sources, sumber alat penukar ya untuk mendapatkan kebutuhan pokok, makanan dan minuman. Di ayat yang kedua dikatakan ada saatnya orang-orang Israel itu membelanjakan uangnya bukan untuk roti. Jeripayanya itu dihabiskan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Apa ini? Nah, ini pasti bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang jasmani. Ini berbicara tentang sesuatu yang jiwani. Jadi, kalau saya artikan begini ayat 2 ini. Kita bisa rayakan pesta ulang tahun, kita bisa, apalagi kalau anak kita baru umur 1 tahun, anak kesayangan lagi tiap tahun pasti ada. Nggak punya uang diada-adakan bikin kue tart misalnya ya. Kita spesial khusus melakukan itu dengan sukacita gitu. Atau hari-hari tertentu, hari-hari yang bukan ada kaitannya dengan Alkitab, kita bisa melakukannya dengan sukacita gitu, merayakan dengan sukacita. Padahal kalau melakukan itu senangnya cuma sesaat. Mungkin 1-2 hari, 1 minggu. Nanti berikutnya itu efeknya kesannya nggak terlalu kenceng. Nah, sementara kalau merayakan hari raya yang Tuhan suruh, Tuhan bilang kan kita merayakan itu dengan apa? Dengan cara mendengar firman Tuhan, dengan ibadah kan. Makanya dikatakan di ayat ketiga, sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah. Nah, ini Tuhan bilang, ayo kamu yang haus, marilah minum air. Ini Tuhan Yesus juga ngomong, nanti ada ayat di Yohanes 7 itu, barang siapa haus, hendaklah ia datang dan minum. Nah, ini saatnya hari raya itu sesuatu hari yang kita khususkan untuk Tuhan, khusus untuk Tuhan. Nah, kalau istilahnya orang Yahudi itu, istilahnya di Alkitab itu Sabat. Sabat, kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Kita bisa lakukan secara korporat bersama-sama ya. Nah, itu. Jadi ini dari Yesaya 55 kita bisa melihatnya. Lalu di ayat yang keempat dari Yesaya 55. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya
engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Nah, ini ayat yang ke-6 ini penting. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi ayat-ayat ini ketika dikaitkan dengan ayat 1 dan ayat 2 yang berbicara tentang makan, minum, dan uang, maka ini sebenarnya yang Tuhan maksud itu adalah makanan dan minuman yang sesungguhnya, yaitu kepuasan batin, kepuasan jiwa ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa komparasi tadi dengan apa yang saya sampaikan di atas ya. Oke, ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat yang ke-11 sampai 13. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Oh, luar biasa. Ketika kita mau mencari Tuhan, karena dengan mencari Tuhan, kita bertemu Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, khususnya pada hari-hari raya, hari Minggu kita ibadah, mungkin setiap hari kita ada saat teduh, tapi pada hari raya yang Tuhan memang minta untuk kita mengkhususkan sebagai sabat yang dimana itu menjadi hari khusus, sama seperti ketika kita mengkhususkan hari ulang tahun, hari Valentine, perayaan-perayaan, entah perayaan secara pribadi ataupun perayaan keluarga, ataupun perayaan gerejawi misalnya Natal, kita lakukan dengan segenap hati, mau capek-capek, padahal ini Tuhan suruh kita rayakan pasti itu. Nah, jadi kalau kita taat melakukan, maka saya yakin ini janji Tuhan Yesaya 55 ini menjadi bagian kita. Nah, setelah tahu latar belakang seperti tadi, sekarang saya masuk kepada perayaan yang akan jatuh pada tanggal 7 besok. Besok sore dan 8 sore, kalau memang 7 sore kita udah selesai materinya, berarti 8 sore itu penutupannya, kita tidak perlu lagi pertemuan kudus, tapi kalau tidak selesai, maka kita akan lanjutkan di 8 sore ya untuk penutupan Rosh Hashanah. Nah, jadi Rosh Hashanah. Kita masuk dalam slide berikutnya. Rosh Hashanah dalam kalender kita jatuh di tanggal 7 September besok. Menurut perhitungan Yahudi, itu tanggal 7 September itu adalah tanggal 6, jam 6 lebih 1 detik. Itu sudah masuk di tanggal 7. Nah, jadi sebenarnya mereka dari kemarin itu sudah mulai persiapan. Kita masih tanggal 5 ya. Jadi ini sekarang mereka hari siang tanggal 6. Nanti beda 7 jam. Sekarang jam berapa ini? Sekarang
hampir jam 7 ya. Jam 7 tambah 7, 14, mundur 7 berarti sekitar jam 12 siang di sana. Nanti jam 6, 7 jam dari sekarang, 14 dikurangi 12, jam 2 pagi kita, itu jam 2 pagi lebih 1 detik, itu mereka sudah masuk mulai dalam Rosh Hasanah. Nah, Rosh Hasanah diperintahkan Tuhan untuk dirayakan di Imamat 23 ayat 23 sampai 25. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai bagaimana kita mengartikan nanti ya, ini saya sampaikan ayat-ayatnya dulu, dasar-dasar hukumnya kita terima dulu secara letterlek. Bagaimana nanti cara kita harus merayakannya, nanti ya, itu di akhir dari penyampaian saya. Ini baru penyampaian. Pada zaman dulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka benar-benar tidak melakukan apa-apa. Nah, korban api-apian ini diadakan sepanjang mereka masih memiliki bait suci, atau bahkan sebelumnya yaitu kemah pertemuan. Dari kemah pertemuan sampai ke bait suci Salomo. Begitu bait suci hancur, mereka tidak mungkin lagi mempersembahkan korban api-apian ya. Mereka menggantinya dalam versi lain. Tapi tetap mereka itu merupakan sabat buat mereka, bahkan perkantoran tutup. Kalau Bapak Ibu mau yakin bisa lihat schedule-nya, jadwal liburnya orang-orang Yahudi di Google. Itu setiap hari raya ini minimal 2 hari mereka kantornya tutup. Oke. Di dalam Bilangan 29 juga diatur tentang Rosh Hasanah ini. Ayat 1. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Nah, lucu ya, tahun baru Rosh Hasanah itu dirayakan di bulan ketujuh, bukan bulan pertama ya. Ini pasti ada maksudnya, cuman hari ini kita enggak buka di sana. Ayat yang kedua, pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Ayat yang keenam, selain dari korban bakaran bulan baru, serta dengan korban sajiannya, dan korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan suatu korban api-apian bagi Tuhan. Nah, ini jelas mereka bisa melaksanakan ini 100% itu sementara bait suci ada. Begitu bait suci tidak ada, mereka pasti menderita, mereka tidak bisa melaksanakan, sementara mereka harus mentaati firman ini ya. Jadi kasihan loh orang-orang Yahudi itu. Next. Nah, perayaan Rosh Hasanah versi Yahudi tadi itu dasar hukum. Hukum-hukum yang Tuhan berikan buat mereka untuk ditaati. Nah, bagaimana mereka memaknai Rosh Hasanah? Pertama, Rosh Hasanah dimaknai bagi mereka oleh mereka sebagai pembukaan hari penghakiman. Kenapa? Ini salah satu beberapa rabai membuka tentang ini. Jadi kenapa? Karena ada unsur peniupan sangkakala. Peniupan sangkakala di dalam Alkitab itu dimaknai salah satunya sebagai hari penghakiman.
Ya, nanti kita lihat ada ayat-ayatnya di Sefanya. Dan ini sangat berhubungan, sangat tidak salah kalau dikatakan bahwa Rosh Hashanah sebagai pembukaan hari penghakiman. Mengapa? Karena 10 hari kemudian jadi tanggal 10 di bulan yang sama mereka merayakan hari raya Yom Kippur, hari raya penebusan. Jadi Rosh Hashanah benar-benar merupakan hari pembukaan dari penghakiman. Makanya ada peniupan sangkakala. Itu ya. Dan untuk merayakannya, mereka itu menyanyikan lagu-lagu tentang raja, tentang hakim, Allah itu raja, Allah itu penguasa yang luar biasa, yang duduk dalam penghakiman atas Israel. Yang mereka lakukan adalah dua hal. Pertama, mengagungkan Allah dalam pujian, dalam tarian, tapi juga mereka melakukan apa? Doa-doa memohon belas kasihan Tuhan dengan apa? Pengampunan terhadap semua perbuatan yang mereka lakukan. Dan mereka mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, digambarkan sebagai seorang gembala yang melindungi kawanan domba. Israel itu merupakan kawanan domba. Jadi di satu sisi Allah itu adalah hakim, tapi di sisi yang lain Allah itu juga gembala, shepherd. Jadi mereka itu datang kepada Allah dengan takut dan gentar, tapi juga mereka percaya dan yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Luar biasa ya. Ini belum ada pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus loh pada zaman mereka ini. Tapi mereka sudah memiliki sebuah iman seperti ini. Ini cara pandang mereka dalam melihat Allah yang kita sembah itu. Luar biasa mereka ini dalam ketika mereka berbicara tentang ibadah, kesungguhan mereka dalam ibadah luar biasa. Nah, jadi Rosh Hashanah itu mempunyai dua sisi ya. Pertama adalah hari penghakiman, tapi kedua sisinya adalah sisi pengampunan. Adanya kesempatan, memberikan kesempatan untuk orang bisa berubah. Nah, kemarin waktu saya melayani anak-anak roket, saya tunjukkan video. Sayangnya hari ini agak kesulitan, saya terkendala dengan jaringan internet juga dengan laptop saya sehingga tidak bisa menayangkan video itu. Ada video orang-orang Yahudi modern yang dimulai dari zaman dulu juga. Pada saat mereka merayakan Rosh Hashanah, mereka biasanya pergi ke laut, mencelupkan roti, sesuatu makanan ke dalam laut itu, roti mereka ke dalam laut itu dengan maksud apa? Dengan maksud untuk membuang hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, untuk pertobatan, tanda pertobatan gitu ya. Itu tidak ditulis di Alkitab, tetapi itu budaya mereka. Mereka kembangkan melalui pengajaran-pengajaran para rabai ya. Nah, ini ayat yang tadi saya sampaikan, saya sebut tadi. Sefanya 1 ayat 14 sampai 16. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Ini hari penghakiman. Hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala. Dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Jadi ini gambaran tentang betapa menggentarkan, betapa menakutkan hari Tuhan dengan ditandai peniupan sangkakala bagi orang-orang yang tidak bertobat, bagi orang-orang yang jauh dari Allah. Dan ini dialami oleh saudara-saudara kita di Soe pada zaman lalu itu, mereka cerita, jadi tanpa ada yang menginjili, mereka ini tadinya orang-orang yang
masih percaya leu-leu, tiba-tiba mereka dibuat Tuhan sadar akan dosanya, nangis terbanting dengan hebat manifestasi, dan mereka sangat ketakutan, persis seperti gambaran ayat ini. Dan itulah hari Tuhan buat mereka. Sangkakala berbunyi dan mereka bertobat. Tapi pertobatannya itu pertobatan yang sangat drastis, menakutkan. Kedatangan Tuhan dalam hidup mereka tuh sebuah hari yang sangat membuat mereka gemetar, sehingga mereka tuh takut. Kenapa? Ya perubahan dari hidup di bawah dosa, hidup di bawah kuasa iblis, lalu tiba-tiba dilepaskan dan menerima Tuhan pada saat yang bersamaan, itu benar-benar. Nah, ini bisa digambarkan. Lalu juga ada kesaksian-kesaksian orang-orang yang tidak mau bertobat. Roh Kudus sudah berbicara pada waktu itu, ketika mereka berkumpul di persekutuan-persekutuan doa, itu orang-orang yang mendapat suara Roh langsung tembak, langsung. Misalnya si A, ini kamu ya, kamu itu begini, kedosamu begini, kesalahanmu begini, langsung tembak, langsung. Kalau dia bertobat dan minta ampun saat itu, dia mengalami kelepasan luar biasa dan dia pasti akan berbahagia. Tapi ketika dia tidak mau minta ampun dan dia berkelit, dia berdali-dali, ini digambarkan, ini saya jadi ingat ayat ini. Dia tuh mungkin seperti kota-kota yang berkubu dan menara penjuru yang tinggi, jadi benar-benar nggak mau bertobat, langsung ditembak sama yang mendengar suara Roh. Roh bilang kalau kamu tidak bertobat pada 2 atau 3 hari lagi, saya lupa itu baca buku itu, kamu pasti mati. Dan betul, dia putus nafas. Ada yang tidak mau bertobat. Jadi itu hari Tuhan. Nah, kita berpikir hari Tuhan itu gambaran kita adalah Tuhan berada di langit, terus kemudian baju kita tertinggal, itu gambaran yang kuno sudah ya. Kalau kita lihat ini dengan kejadian di Soe, itu hujan awal, hujan akhir pasti nggak terlalu jauh beda, tapi lebih dahsyat lagi. Wah, kalau saya membaca ini saya jadi ingat itu, wah saya exciting banget, luar biasa. Kita bisa bisa mengalami hal-hal yang dahsyat ya. Nah, di samping hari Rosasana itu hari pembukaan bagi hari penghakiman karena ada peniupan sangkakala, maka hari Rosasana itu juga disebut sebagai Yom Teruah atau hari raya peniupan serunai atau hari raya bersorak-sorai. Dengan cara apa? Meniup shofar. Pak Nyoman, saya minta untuk meniup shofarnya, Pak Nyoman. Sebenarnya tunggu Pak Nyoman, dekatkan dulu dengan mic-nya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Nyoman. Luar biasa ya, paru-parunya Pak Nyoman semakin bagus. Nah, jadi mereka tuh satu hari itu ratusan kali harus meniup. Jadi rame selama hari Rosasana. Selama 2 hari 3 malam itu rame mereka dengan suara shofar kalau ada di Yerusalem. Nah, hari bersorak ini kontradiksi dengan hari penghakiman, di mana pembukaan hari penghakiman tuh mereka harus dengan takut dan gentar bertobat, mereka harus merendahkan diri, sementara hari bersorak membuat suara bising, itu sesuatu yang lain lagi. Kita lihat ya. Ini ayatnya di saya tadi lupa ngelihat di mana ini. Oh, ini di Imamat. Imamat atau bilangan. Nanti ya saya akan perbaiki besok saya tulis lebih jelas ya. Nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Jadi bukan sekedar Lewi yang niup, harus imam. Anak-anak imam besar. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Kalau imam yang meniup, maka ini tiupan ini bisa calling for worship, ini juga calling for war. Sebab shofar, nafiri, serunai,
itu di samping alat untuk penyembahan, dia juga alat untuk perang. Dia adalah senjata untuk perang. Ayat yang berikutnya, dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu, dan diselamatkan daripada musuhmu. Lihat ini. Lalu ayat yang ke-10, juga pada hari-hari kamu bersukaria. Pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu. Dan pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Dengan demikian, ketika mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, korban bakaran ini korban ucapan syukur. Korban keselamatan ini korban wajib untuk penebusan salah. Ya, ini tanpa ada syofar nggak sah. Tanpa ada peniupan nafiri nggak sah. Apa sih maksudnya peniupan nafiri itu? Peniupan nafiri untuk ayat 10 ini artinya bersukaria. Dengan kata lain, kalau diartikan rohani, pada waktu kita memberikan korban dengan terpaksa, tidak dengan bersukaria, itu nggak masuk hitungan loh, berdasarkan ayat ini loh. Lalu, kalau kita maju berperang, melawan musuh yang menyesakkan, tanpa ada semboyan nafiri, tanpa ada peniupan nafiri, maka kita pasti kalah. Iya toh, ayat 9 ini. Artinya apa? Pada waktu kita dalam kesesakan, makanya firman Tuhan berkata begini, pada waktu kesesakan hatimu tawar, maka kecillah kekuatanmu. Nah, kalau kecil kekuatan, mana bisa selamat dari musuh? Amin ya. Jadi, luar biasa ayat-ayat firman Tuhan ini ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, Rosh Hashanah juga menjadi hari kepala tahun. Makanya disebut sebagai Rosh Hashanah. Rosh dari kata reshit, reshit itu yang pertama, yang terutama. Dan karena dia menjadi kepala tahun, ini juga menandai penciptaan manusia hari ke-6, di mana Allah diproklamirkan sebagai raja di atas segala raja, raja bagi para manusia. Jadi Allah harus berdaulat dan kerajaan Allah itu menjadi sebuah tema besar selama kita merayakan Rosh Hashanah. Oke ya. Lanjut ya. Waktu kita tinggal sedikit. Perayaan Rosh Hashanah versi Yahudi modern. Tradisi upacara Rosh Hashanah bagi orang-orang Yahudi rabbinik itu mereka seperti biasa ibadah di sinagog sepanjang hari dengan liturgi khusus dan dengan membunyikan syofar sepanjang mereka merayakan itu. Lalu mereka juga makan makanan simbolis seperti apel yang dicelupkan ke dalam madu, yang mengandung harapan dan berharap agar semua umat mendapatkan kehidupan yang manis. Tahun yang manis, Shana Metucha, tahun baru yang manis. Nah, bacaan-bacaan, ini besok kita akan lanjutkan bacaannya ini ya, lalu kita lihat arti maknanya ya. Mereka sepanjang merayakan Rosh Hashanah, pada hari pertama mereka membaca Kejadian 21. Hari kedua mereka membacakan Kejadian 22. Nah sekarang buat kita, perayaan Rosh Hashanah versi Kristen itu apa sih? Buat kita orang-orang Kristen, hari perayaan Rosh Hashanah itu merupakan hari perayaan kedaulatan Tuhan sebagai Raja. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian berkata, loh iya kan memang kita sudah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita sebagai Raja waktu pertama kali menerima Tuhan. Oke, tapi itu detik itu. Apakah setiap detik kita mampu menjadikan Tuhan berdaulat sebagai Raja? Nah, selama kita merayakan Rosh Hashanah, hari-hari di mana kita merayakan Rosh Hashanah dalam 2 hari ini, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu mendisiplin diri. Saya sepanjang hari ini mulai mendisiplin diri, tidak mau khawatir tentang apapun.
Kenapa? Karena saya harus mempercayai firman Tuhan. Saya terus mengevaluasi diri, apakah Allah benar-benar menjadi raja saya. Indikatornya adalah bagaimana ketaatan saya pada firman-Nya. Khususnya firman, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Ya toh? Nah, jadi benar-benar selama merayakan Rosh Hashanah ini, mari kita belajar mendisiplin diri, menjadikan firman Tuhan itu perintah, wajib hukumnya untuk ditaati, bukan himbauan. Ya, mari pelajari diri kita yang paling utama, yang paling membuat kita itu tidak bisa taat sama Tuhan apa? Musuh paling besar apa? Cari musuh paling besar. Goliat dalam hidup kita, cari itu. Sepanjang kita merayakan Rosh Hashanah, gempur dia, hadapi dia selama 2 kali 24 jam ya. Dari tanggal 6, tanggal 7, dari malam ini sampai besok lusa malam. Lusa malam, lusa sore. Itu kita gempur, kita hadapi, kita disiplinkan diri untuk apa, sebagai cara kita merayakan Rosh Hashanah. Itu satu ya. Yang berikutnya, hari raya Rosh Hashanah, karena dia juga merupakan hari raya bersorak-sorai. Jadi tadi kan kalau untuk orang Yahudi, Rosh Hashanah itu yang pertama adalah hari persiapan untuk Yom Kippur kan, di mana mereka tuh harus siap dihakimi. Nah, kita kan sudah tidak perlu takut pada penghakiman. Kita ini sudah diampuni dosa kita. Kita hanya terus tinggal membawa diri kita melekat pada Tuhan, bertumbuh sampai nanti kita mengalami kepenuhan Kristus, betul toh? Tetapi kalau kita cuman omong kosong, artinya tidak pernah mendisiplin diri misalnya, sama seperti orang puasa. Kalau lama enggak puasa, susah loh enggak makan itu. Nah, demikian juga kalau kita cuman mendisiplin diri, tidak khawatir tidak khawatir itu, pertama kita mendisiplin diri mampu 1 jam penuh, 60 menit itu, 60 menit kali 60 detik sama sekali tidak khawatir. Bagus, nanti dikembangkan sampai 2 kali 60 menit, sampai akhirnya 24 jam, 1 hari full. Nah, selama Rosh Hashanah ini, kita mau tidak mau mendisiplin diri untuk itu tadi. Allah itu berdaulat, belajar percaya penuh pada firman-Nya, dan itu adalah perintah. Kalau bagi saudara yang menjadi Goliat, saudara adalah gampang tersinggung, susah untuk melupakan kesalahan orang. Nah, hajar di situ, itu Goliat itu harus dihadapi. Ya. Jadi buat kekristenan kita cuman ambil 2 hal. Ambil yang pertama adalah Allah itu raja, firman-Nya adalah perintah buat kita, lalu Rosh Hashanah juga adalah hari raya bersorak-sorai. Nah, sorak-sorai ini bisa diartikan 2 hal. Pertama, optimis. Kedua, berani. Jadi yang harus dilakukan adalah selama perayaan Rosh Hashanah 2 hari dan 3 malam, mendisiplinkan diri untuk bersukacita dan selalu optimis. Memang ada saja yang membuat slack yang untuk bikin ini jadi error ya, karena memang hidup itu seperti itu. Tapi ayo kita disiplin. Ini hari raya, ini saya khususkan buat Tuhan, sama seperti kalau saya merayakan ulang tahun orang yang saya sayangi, saya capek, saya bikin kue tart, saya keluarkan uang ekstra untuk beli kue tart, untuk beli kado. Kita happy. Nah, sekarang kita happy, ini mempersiapkan diri, mengkhususkan diri, melawan Goliat-Goliat dalam diri kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Bapa. Ya toh? Dengan cara bersukacita dan selalu optimis. Perhatikan di sini, jangan izinkan sedetik pun ketakutan, kekhawatiran dalam bentuk apapun mengganggu. Sedetik pun. Memang awal-awal agak susah.
Nanti kalau terus-terusan kita latih, tiap tahun kita melatih diri, sama kayak orang-orang kalau tiap tahun mengadakan puasa itu hari pertama puasa susah. Tapi kalau sudah terbiasa, nah akhirnya ini menjadi sebuah pertumbuhan rohani yang luar biasa dalam hidup kita. Lalu berikutnya, jujur dengan diri sendiri mengevaluasi berhasil tidaknya perayaan Rosh Hashanah kita secara pribadi. Ya, oke, next slide. Rejoice, ini ayatnya, Filipi 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lihat ini, ayat ini ada. Tapi kita bisa bersuka cita pada saat semuanya enak. Tapi ketika ada hal yang tidak enak, nah makanya ada hari raya Rosh Hashanah. Karena dalam 1 tahun yang kita sudah lewati, pasti tidak semuanya enak. Ada kejadian-kejadian yang membuat kita itu terluka, ada kejadian yang membuat kita itu jadi sedih, susah, pahit, terbeban, tertekan. Tapi kalau disuruh bersuka cita, ini merupakan perintah. Kalau kita nggak melatih diri, maka kita tidak berhasil menjadikan Allah sebagai Raja. Nah, makanya Tuhan kasih Rosh Hashanah untuk kita mulai latihan. Sehingga apa? Selama 2 hari penuh, bersuka cita. Sukacita, nggak usah mikir yang lain-lain. Nggak usah mengkhawatirkan apa-apa. Sekalipun keadaan hal yang sama. Kenapa? Karena Allah kita Raja. Kenapa? Karena kita mau mempersembahkan yang terbaik. 2 hari ini aku khususkan ini Sabat untuk Allahku, untuk Rajaku, untuk Tuhanku yang mengasihi aku yang sudah mati di atas kayu salib. Untuk aku, dan aku mau memberikan hari-hari yang terbaik ini untuk Dia. Aku mau bersuka cita sebab ketika kita bersuka cita itu menyukakan hati Raja. Menghadap Raja nggak boleh dengan muka murung. Menghadap Raja harus bersuka cita ya. Oke. Kemudian bagi ibu bapak yang bisa mendapatkan apel dan ada madu, bisa secara fisik makan apel dan madu. Mungkin anak-anak diajak berkreasi dengan apelnya. Apelnya bisa dibentuk macam-macam, bisa dijadikan pie, bisa dijadikan puding. Pokoknya ada apel dan madu. Tapi intinya adalah apel itu diyakini oleh orang Yahudi, mereka selalu makan apel dan madu ketika Rosh Hashanah. Kenapa? Karena apel itu diyakini oleh mereka punya khasiat toksisasi, membuang racun. Nah, kalau kita makan apel dan madu fisik, tapi makan apel dan madu rohani tidak, buat kita itu bohong, Rosh Hashanah yang bohong. Jadi selama Rosh Hashanah ini, kita mesti buang racun, kepahitan, kenangan pahit, semua hal yang membebani pikiran dan emosi jiwa. Mungkin kita sudah lama tidak pernah selama puluhan tahun hidup, mungkin baru kali ini merayakan Rosh Hashanah. Agak susah ya, bongkar muatannya agak banyak. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Ini pelayanan kelepasan yang dilakukan dengan diri sendiri, kemauan diri sendiri, percaya kepada firman-Nya, dan tekad untuk melakukan firman Tuhan, rejoice, dan harus membuang ini karena merayakan Rosh Hashanah. Wah, luar biasa. Nanti Roh Kudus pasti tolong. Ketika kita mau, pasti Roh Kudus tolong, ya. Jadi apel toksisasi, mari kita toksisasi apapun yang membebani pikiran kita. Sebenarnya ada hal yang membebani saya juga sih. Anak saya tuh Joy berkata, "Ma, Oktober nanti kami sekeluarga ke Kupang." Lalu hari Minggu atau Sabtu itu dia ngomong, kayaknya Iten nggak bisa ikut. Waduh, ini doain dong gini. Aduh, hati saya sempat tapi saya ngomong, enggak mau. Aku enggak mau. Saya enggak mau. Saya mau rayakan Rosh Hashanah. Tuhan, saya kepengin ketemu cucu. Saya sudah rindu sekali. Saya ingin cucu saya datang.
Saya percaya Tuhan, Engkau berkenan, maka jalan pasti ada dalam nama Yesus. Sudah, I leave it. Saya tidak mau mikirkan, saya nggak mau nelpon mereka. Saya fokus, saya mau toksisasi. Semua hal-hal yang membebani, disertasi yang membebani untuk sementara sudah saya taruh dulu. Kenapa? Karena saya mau merayakan Rosh Hashanah. Nah, madu itu simbol semua yang manis, ya, nutrisi manis, tapi dia memberikan energi. Nah, ini Filipi 4 ayat 8, ini madu rohani. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ini madu rohani kita. Nah, selama 2 hari ini mari 24 jam kita pikirkan setiap detik ayat ini, renungkan, perkatakan, laksanakan, renungkan, perkatakan, laksanakan ya. Nah, kita makan apel dan madu rohani. Nah, ini terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Akhirnya Lashana Tova, selamat tahun baru. Kita besok ketemu lagi. Kita masih punya waktu 4 menit. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar sebuah lagu. Mungkin Pak Nyoman ya bisa Pak Nyoman bisa dibunyikan. Ya, kita akan mendengarkan pujian Gadol Adonai. Saya sudah share di grup. Hari Minggu kita akan nyanyikan, liriknya bagus banget, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan perdengarkan pujian itu. Ya. Saya tidak bisa share screen, jadi hanya dengar suara saja ya.
Nagila feliz meja, penitendo capo. Yes, amen, haleluya. Nagila feliz meja, penitendo capo. Haleluya, Kimalak Adonai Eloheinu. Haleluya, Kimalak Adonai Sabaoth. Haleluya, Kimalak Adonai Eloheinu. Haleluya, Kimalak Elohe Sabaoth. Kimalak Elohe Sabaoth. Kimalak Elohe Sabaoth. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa. Kami mengucap syukur Bapa. Engkau Allah Raja kami, Tuhan. Terima kasih untuk Hari Raya Rosh Hashanah. Terima kasih untuk hari perhentian. Terima kasih kami boleh bersama-sama dengan Engkau menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema, perintah. Pimpin kami, bimbing kami Roh Kudus. Sehingga kami makin hari makin menyerahkan total kepemimpinan atas hidup kami ini kepadamu. Bukan hanya secara kata-kata, bukan hanya di mulut saja, tapi setiap aspek hidup kami. Mari Tuhan, ketika kami menyerahkan seluruh tahta itu, seluruh kontrol hidup ini kepadamu Tuhan, detik ke detik, sepanjang hidup, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, kami bisa melakukannya. Maka kami percaya Bapa, kemuliaan-Mu penuh atas kami. Karena kami bisa menjadi putra-putri Allah. Menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa dipercaya untuk hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami percaya Yesaya 55 terjadi atas hidup kami. Berkati sepanjang hari kami merayakan Rosh Hashanah ini Bapa, dari sepanjang malam ini sampai nanti penutupan di tanggal 8. Kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Mari Roh Kudus, sertai kami, penuhi kami, supaya kami bisa melakukan puasa. Puasa untuk senantiasa bersuka cita. Puasa untuk senantiasa melakukan firman-Mu sebagai perintah sepanjang 2 hari ini. Tidak khawatir apapun dan terus mampu bersuka cita. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami dalam 2 hari ini, kami bisa melaksanakan perayaan Rosh Hashanah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu GBI Roh Kupang. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Shalom, shalom. Pak Nyoman bisa tiup sangkakala lagi? Sebagai penutup. Oke Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman. Ibu Maya, bisa minta besok siapkan 2 lagu kok, Bu Maya. Lagu Ibrani Sonita ada yang tahu. Nggak usah lagu Ibrani, sebisanya serae. Oke Bu Maya, 2 lagu ya. Dengan Joshua ya. 6:30 bisa kan? Iya. Oke, Tuhan berkati. Shalom Pak Iwan, shalom Ibu Maya. Shalom. Oh, ini ada apa ini? Shalom, ini Brother Iwan Susanto. Ada Bu Ani. Halo Bu Ani. Shalom. Ada Ria, ada Reli, ada Inka, Gerson, Kerin. Oke, Tuhan memberkati sampai besok ya. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.